Judul firman Tuhan tubuh Kristus 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara yang kekasih, kalau berbicara tentang tubuh Kristus, yang pertama itu berbicara tentang kepala. Kepala dalam hal ini adalah Kristus. Yang kedua, tubuh Kristus itu atau anggota itu adalah orang-orang percaya. Jadi saya dan saudara. Saudara percaya saudara tubuh Kristus? Amin. Kita mau belajar memahami. Kalau pemahamannya sudah benar, kita bisa berfungsi dengan benar sebagai anggota tubuh Kristus. Yang pertama, Kristus adalah kepala. Amin. Saudara mengakui bahwa Kristus adalah kepala? Haleluya. Kalau bicara tentang kepala, itu berbicara tentang otoritas. Otoritas itu apa sih? Otoritas itu artinya kekuasaan yang sah. Kristus, kenapa dia menjadi kepala? Kenapa dia punya kuasa yang sah atas hidup kita? Jawabannya, karena Kristus sudah mati di atas kayu salib. Alkitab menulis dia membayar lunas hutang dosa kita. Ayat yang lain berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Nah saudara yang kekasih, kalau bicara tentang otoritas, itu tidak bisa dilepaskan dari ketundukan. Kalau otoritas artinya punya kekuasaan, punya kuasa. Kalau punya kuasa artinya ada yang harus tunduk. Tunduk itu bicara taat. Sekali lagi saya tanya, saudara mengakui bahwa Yesus adalah kepala? Amin. Saudara sudah tunduk kepada kepala? Saudara akui kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Amin. Sebagai tubuh, apakah kita sudah tunduk kepada kepala? Bahasa sederhananya di dalam kepala ada apa, saudara? Ada pikiran. Saudara mikirkan di sini. Sekarang saya mau saudara memperagakan. Di dalam pikiran saudara, saudara perintahkan tangan kanan. Jadi tangan kanan, kamu taruh tanganmu ini di atas tangan kiri. Tapi saudara jangan melakukan, saudara hanya ngomong di pikiran. Tangan kanan, angkat tangan kananmu, taruh di atas tangan kiri. Bisa nggak ngomong begitu di pikiran? Bisa. Bisa nggak tangan kanan taruh di atas tangan kiri? Bisa nggak ketika pikiranmu bilang tangan kanan taruh di atas tangan kiri, tapi tangan kananmu tetap diam? Bisa nggak? Bisa. Orang yang berkata aku anggota tubuh Kristus belum tentu mendengar, belum tentu taat, belum tentu tunduk kepada apa kata kepala. Paham? Mengerti saudara? Jangan bilang, oh ini kan kepala, ini tangan. Belum tentu. Makanya kita belajar pagi hari ini bahwa sebagai tubuh Kristus yang pertama kita punya kepala. Kepala itu cuma satu. Dan kepala seharusnya yang harus mengatur semua anggota tubuh. Supaya apa? Supaya sinkron, supaya semua teratur, supaya semua berjalan sesuai fungsinya. Kristus adalah kepala. Kita belajar kepada kepala kita harus taat atau tunduk. Nah ternyata taat, tunduk kepada Kristus yang adalah kepala itu sebuah proses. Proses yang panjang. Sepanjang apa? Sepanjang umur hidup kita. Menyebutkan gampang, taat, tunduk, Kristus kepala, aku anggota, ngerti. Tapi belum tentu di dalam kehidupan setiap hari kita tunduk melakukan kehendak Allah. Tunduk taat itu punya berkat yang melimpah loh. Ada contoh yang saya ambil Keluaran 20 itu 10 hukum Taurat. Saudara tahu 10 hukum Taurat?
yang Allah berfirman kepada Musa, bahkan Allah yang tulis sendiri di 2 loh batu. Kemudian itu Musa bawa turun untuk bangsa Israel. Tahu isinya hukum Taurat yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga ada berapa hukumnya? 10. Di antara 10 hukum itu ada satu hukum yang menarik. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Makanya orang tua kalau anak-anak sedikit tidak mendengar suaramu, itu Tuhan sudah tahu. Makanya di antara 10 hukum Taurat cuman satu hukum yang tertulis janji. Kalau anak-anak menghormati ayah dan ibumu, kamu panjang umur, diberkati Tuhan. Dan ternyata menghormati orang tua itu tidak mudah. Kita lihat kekurangannya, kita lihat kelemahannya, kita lihat dia ngajar A, lakukan yang B, kita lihat hidupnya yang salah, itu di depan mata kita. Tidak mudah menghormati orang tua. Tetapi Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nggak tulis hormati ayah dan ibumu kalau mereka baik-baik saja, kalau mereka hidup benar. Tidak. Apapun keadaan ayahmu, keadaan ibumu, mereka Tuhan percayakan untuk melahirkan dirimu. Tanpa mereka kita nggak ada. Amin. Makanya kalau kita taat kepada orang tua, ada janji berkat. Yang kedua, Efesus 5, istri-istri tunduklah kepada suami seperti di dalam Tuhan. Amin, istri-istri. Amin. Bapak-bapak tuh yang kenceng. Amin. Istri tunduk seperti di dalam Tuhan. Kenapa harus ditegaskan dalam ayat? Kalau merokok kan tidak ada ayat, jangan merokok. Tetapi kenapa tunduk kepada suami ada ayatnya ditulis. Di Efesus ada, di Kolose ada. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti di dalam Tuhan. Karena nggak mudah tunduk sama suami. Tetapi kalau istri, dengar ibu-ibu, yang bisa tunduk kepada suami, dia bisa taat kepada Allah yang tidak kelihatan. Amin, bapak-bapak. Haleluya. Tunduk kepada kepala, kembali kita sebagai tubuh Kristus harus taat kepada Kristus. Nah, sebenarnya untuk tunduk, untuk taat itu sudah naturnya manusia. Itu bukan hal yang sulit. Ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu ciptaan. Allah itu pencipta. Natur manusia sebagai ciptaan, dia tunduk, dia taat. Dia seharusnya mendengar, dia seharusnya menghormati penciptanya. Itu natur itu sudah ada. Makanya ketika manusia tidak taat kepada penciptanya, ketika manusia tidak taat kepada Allah, berarti dia tunduk kepada yang lain. Karena natur kita tuh tunduk sebenarnya. Nah, ketika orang tidak tunduk kepada Allah, tidak hidup melakukan kebenaran firman, tidak melakukan kehendak Allah, dia tunduk kepada siapa? Kepada keegoisannya, kepada kesombongannya, kepada cita-cita yang harus dia kejar, kepada manusia lamanya. Amin, saudara. Dan di balik manusia lama kita, di balik cita-cita yang gak sesuai kehendak Allah, di balik kita gak taat kepada Allah, itu karakter siapa? Karakter iblis. Iblis tidak datang, kita datang menyembah dia, tidak. Tetapi ketika kita tidak menjadikan Kristus sebagai kepala, kita tidak tunduk kepada kepala yaitu Kristus, padahal kita bilang kita anggota tubuh Kristus, kita membawa diri kita tunduk kepada kuasa yang lain. Makanya kita harus bertobat. Kita mau belajar tentang ketaatan, kenapa pada kenyataan taat itu tidak mudah. Padahal itu natur seharusnya manusia. Dari Kejadian pasal 2 ayat 16-17, saudara gak usah baca, nanti saya jelaskan aja. Kalau mau baca boleh baca di rumah.
Jadi ketika Allah menjadikan manusia, manusia pertama Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. Dan Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi ada pohon di tengah taman jangan kamu makan. Karena pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Artinya apa? Kalau kamu tidak taat, kamu mati. Kalau kamu mati, itu pilihan kamu, bukan Allah yang menentukan. Itu pilihan kamu, itu kehendak kamu. Itu aturan yang Allah buat di Kejadian pasal yang kedua. Dan Kejadian pasal yang ketiga, ternyata manusia melanggar perintah Allah. Manusia tidak taat. Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Amin, saudara. Kenapa Adam dan Hawa, khususnya Hawa dalam poin ini tidak taat? Saudara tahu alasannya kenapa? Kenapa Hawa memakan buah terlarang itu? Mari kita buka dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ketiga. Aku takut, kata Paulus, jangan sampai pikiranmu disesatkan. Seperti Hawa diperdaya, disesatkan oleh iblis yang dalam bentuk ular di Taman Eden. Ini kesimpulannya. Kenapa natur Adam dan Hawa waktu dijadikan itu harusnya tunduk dan tunduk kepada penciptanya? Kenapa mereka bisa berubah? Bukankah aturan Allah jangan makan buah itu? Tapi justru mereka melanggar, mereka tidak taat. Mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya cuma satu, karena pikiran mereka disesatkan. Allah berfirman, jangan makan, pada waktu kamu memakannya kamu akan mati. Begitu ketemu iblis dalam bentuk ular, ular berkata apa? Kamu tahu tidak? Kenapa Allah melarang kamu memakan buah itu? Karena pada waktu kamu memakannya, apa jawabannya? Kamu akan menjadi seperti Allah. Itu pikiran yang menyesatkan. Tetapi pikiran yang menyesatkan masuk di kepala Hawa, itu membuat dia mempertimbangkan. Allah bilang gak boleh makan. Kalau aku makan, aku mati. Iblis bilang, aku boleh makan. Kenapa Allah melarang? Karena kalau aku makan, aku jadi seperti Allah. Dari pertimbangan yang meragukan suara Allah, firman Allah, muncul kehendak yang tidak taat. Kenapa ada banyak orang Kristen sudah tahu, aku nih tubuh Kristus. Dari lahir sudah Kristen. Punya KTP Kristen. Tetapi kenapa dalam kehidupan setiap hari masih menipu, masih berzina, masih mencuri, masih hidup dalam kekerasan, hidup tidak takut sama Tuhan, tidak jujur. Kenapa? Cuman satu, pikiran disesatkan. Wah, aku kan sudah Kristen. Kalau percaya Yesus jadi Kristen itu jaminan masuk surga. Kan bukan aku yang memilih Tuhan, Tuhan yang milih aku. Tuhan gak pernah salah, gak mungkin gagal. Aku pasti masuk surga. Saya mau tanya, semua orang Kristen mati masuk surga? Alkitab bilang, menjelang kedatangan Tuhan, itu akan semakin banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, penyesatan-penyesatan. Penyesatan tuh di mana? Dari mimbar gereja. Makanya kalau saudara jualan barang ada asli, ada KW1, KW2. Saudara lihat orang tahu berlian tuh mahal. Mahal tahu ya. Ada yang pakai orang, dua-dua orang kaya. Satu pakai berlian asli, satu pakai palsu. Saudara bisa bedain enggak? Enggak, belum tentu. Tetapi kalau dia penjual berlian, mau di ujung sana satu pakai asli, sana pakai palsu, dia bisa tahu ini asli, ini palsu. Karena dia menekuninya. Makanya saudara jadi orang Kristen jangan puas duduk manis datang gereja dengar firman terima jadi. Diajar di sini setiap hari baca Alkitab.
Setiap hari cari khotbah-khotbah yang benar, yang membangun iman. Punya persekutuan dengan Tuhan. Supaya ketika ada orang datang berkhotbah atau saudara dengar di YouTube mau dia pendeta terkenal sekalipun, saudara bisa tahu. Kamu bisa membedakan roh, ini benar, ini sesat. Kenapa? Kalau saudara paham Alkitab. Ketika saudara nggak mau baca Alkitab, nggak mau dengar khotbah yang benar, nggak tahu mana yang benar yang salah. Wah, kalau pendeta nggak mungkin salah. Jadi apa yang disampaikan terima jadi? Itu menyesatkan pikiran. Membuat saudara jadi orang Kristen tidak bertobat, tidak bertumbuh, tidak berubah. Dengan satu keyakinan, aku mati pasti masuk surga. Dan banyak iblis sudah menyesatkan banyak orang Kristen. Tapi kita mau bertobat, mau berubah. Jadi kuncinya cuma satu. Kalau saudara baca Matius 7 ayat 21, 22, 23. Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Bernubuat itu melayani. Nama siapa? Nama Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Tuhan, aku sudah buat mujizat demi namamu. Bikin mujizat di mana? Di KKR. Pakai nama siapa? Dalam nama Yesus. Tapi begitu ketemu Tuhan, Yesus bilang apa? Enyah dari hadapanku, aku tidak kenal kamu. Tapi di ayat terakhir, kalau saudara tunduk kepada kepala, hidup melakukan kehendak Allah, itu satu-satunya jaminan. Saudara akan disebut anak Allah yang akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Haleluya. Jadi bentuk pelayanan tidak menentukan surga neraka. Tapi kalau kamu melakukan kehendak Allah, pasti hatimu benar. Pasti manusia batiniamu benar. Pasti hatimu tulus. Apapun pekerjaanmu, Tuhan pakai kamu, libatkan kamu dalam rencana kekalnya. Sehingga ketika kita mati, Tuhan bilang, hai masuklah, hambaku, anakku yang kekasih. Amin. Haleluya. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Mengapa ada orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui bahwa dirinya adalah tubuh Kristus, tetapi dalam kenyataan tidak tunduk, tidak taat kepada kepala yaitu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena pikiran sudah disesatkan. Amin. Mau jadi anggota tubuh Kristus yang taat kepada kepala? Kuncinya cuma satu, belajar kebenaran yang sejati. Itu akan mengubah cara berpikirmu yang salah menjadi benar. Itu yang akan membuat bukan dengan paksaan, tapi dengan kerelaan, dengan kehendak bebas, dengan kesadaran, dengan kerendahan hati. Aku memilih untuk hidup melakukan kehendak Allah. Amin. Dan ketika saudara melakukannya, hidupmu akan menggenapi rencana Allah. Hidupmu akan dipenuhi dengan damai, sejahtera, sukacita. Dan semua berkat-berkat baik Allah curahkan atas hidupmu, bahkan untuk orang-orang yang saudara kasihi. Amin. Yang kedua, tadi tubuh Kristus bicara kepala. Yang kedua berbicara tentang anggota, yaitu saya dan saudara. Kalau bicara tentang anggota tubuh Kristus, itu intinya yang Allah harapkan cuma satu, yaitu kesatuan. Bilang sama-sama, kesatuan. Setiap anggota memiliki fungsi masing-masing. Contohnya, satu tangan ada 5 jari. Jari jempol fungsinya apa? Wow, kamu bagus, very good. Gak mungkin orang memuji pakai jari kelingking. Wah, kamu hebat, luar biasa. Bisa tersinggung orang itu. Tapi jari kelingking punya fungsi sendiri, yaitu ngupil. Saudara gak mungkin ngupil pakai jari jempol kegedean. Nah, betul ya. Ketika saudara mungkin ada yang sakit diabetes, karena luka jari jempol diamputasi, tinggal 4 jari. Bisa berfungsi, melakukan aktivitas gak masalah. Tapi kalau dilihat tetap ada yang kurang. Amin. Oke. Sesama anggota itu saling terhubung. Ya. Saudara taat kepada kepala. Jadi kita bisa taat. Kalau kita mau taat kepada kepala, itu akan membawa kepada kesatuan.
Jadi saudara nggak usah bilang, oh ini orang menjengkelkan, tapi aku mau terima dia apa adanya. Besok bikin jengkel lagi, aduh dia lagi bikin jengkel. Akhirnya saudara kesel. Tapi ketika saudara mengarahkan matamu, hatimu kepada Tuhan, Tuhan, aku mau taat kepadamu. Ketika ada orang yang menyakiti saudara, saudara ingat firman Tuhan. Kasihi mereka, ampuni mereka, doakan, berkati mereka. Kalau kamu taat melakukan firman Tuhan, kamu akan mengampuni sesama. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang yang mengecewakan kita, menyakiti kita, merugikan kita, mengkhianati kita, membuat kita menderita, itu kepahitannya udah lama panjang. Tapi begitu kita dengar firman, kita mau taat kepada kepala, kita melepaskan pengampunan bukan demi dia. Bukan karena dia orang baik, bukan. Dia memang orang jahat. Tapi kenapa kita melepaskan pengampunan? Karena kita mau taat, mau tunduk kepada kepala. Amin. Berat apa sulit? Enggak mudah. Makanya kuncinya di situ. Ketika saudara sebagai orang Kristen mendengar mau taat, aman gereja itu. Enggak ada gereja pecah, enggak ada suami istri bercerai. Mengerti maksud saya? Jadi kesatuan itu bukan dibuat-buat. Bukan sekedar komitmen ya, bukan. Itu bisa ambiar kalau komitmen manusia. Ketika hatimu tertuju kepada Tuhan, aku mau taat, tunduk. Dan saudara hidup, belajar, jatuh bangun, belajar. Untuk taat, untuk tunduk kepada Allah, kepada Kristus. Kesatuan itu otomatis akan tercipta. Amin. Hargai peran masing-masing. Kan tadi jari kelingking punya fungsi. Jadi kalau ada orang yang baik satu gereja, waduh saya senang sekali ibadah di sini. Ada satu orang yang baik sekali, ramah sekali sama saya. Tunggu minggu depan, oh baru tahu saya sekian lama di Karmel, ternyata ada yang menjengkelkan juga ya. Ada yang menyakiti, aduh kayak gak tahu diri. Saya mau kasih tahu. Setiap orang yang hadir dalam hidup kita tuh punya peran masing-masing. Kalau dia orang baik, kita belajar. Wow, kalau saya baik sama orang, dia baik sama saya, dia menolong waktu saya susah. Besok saudara melihat orang susah, saudara tolong. Kenapa? Membuat dia bahagia seperti pengalaman saudara. Terus bagaimana dengan orang yang menyakitkan? Nah, orang yang menyakitkan juga punya peran dalam hidup saudara. Perannya apa? Saudara datang ke gereja dengar, ampuni mereka yang bersalah, lepaskan pengampunan, doakan berkati. Giliran keluar dari gereja, 3 hari kemudian orang bikin saya marah, buat saya menderita. Pokoknya semua yang gak enak-enak dia lakukan kepada saya. Itu ujian. Kamu firmanmu cuma sampai di kepala atau kamu mau lakukan? Ada orang berpikir aku udah Kristen baik, aman, sudah baik, wah saya sudah rohani. Begitu bercanda sesama anggota tubuh Kristus, ngomong sedikit aja tersinggung. Gak ada gereja-gereja lagi. Harusnya saudara paham, kamu ya anggap dirimu rohani, masa cuma omongan orang bercanda bisa bikin kamu tersinggung. Harusnya itu menjadi indikator kita melihat sesungguhnya kita masih rapuh seperti ini. Fondasi kita tuh belum kuat. Jadi setiap orang yang hadir dalam hidup kita punya peran masing-masing. Tujuan cuma satu, menyempurnakan hidup kita. Saudara pernah nonton film? Kalau nonton film apalagi di bioskop bisa ketawa, habis itu bisa nangis, habis itu bisa tegang. Begitu keluar, wah hebat sutradara, wah film ini bagus. Tapi saudara masuk nonton film dari awal sampai akhir tegang terus. Atau dari awal sampai akhir ketawa terus. Cuman satu, nggak ada menaikkan, turunkan emosi-emosi yang lain. Bagus enggak? Enggak bagus. Tapi kan manusia ini maunya yang enak-enak aja. Kalau bisa semua orang tuh jadi malaikat buat saya. Enggak indah hidupmu. Justru dengan orang yang datang menyakitimu, baru itu bikin hidupmu bervariasi. Bikin kamu bisa lebih cerdas, lebih pintar, lebih dewasa. Dan kamu bisa menempatkan dirimu untuk tidak melakukan kesalahan, belajar dari orang lain. Amin. Saya mau kasih tahu, saya kasih contoh dari Alkitab. Ada satu toko, satu kitab di Alkitab namanya Kitab Ester. Kalau saya bilang Kitab Ester, kan ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan,
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pernah dengar kitab Ester? Pernah baca? Kalau saya sebut kitab Ester, yang keluar di pikiran saudara siapa? Ada banyak ya. Ratu Ester dong yang pertama. Yang kedua ada namanya Mordekai. Yang ketiga ada orang Yahudi. Ada Raja Ahasiweros. Ada orang yang jahat namanya Haman. Jadi ceritanya begini, saudara lihat saya, bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mereka masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan Allah berfirman ketika mereka sudah sampai situ, semua berkat yang baik yang aku janjikan akan menjadi milikmu. Berkat baik yang Allah janjikan itu apa? Tanah berlimpah, susu madu, sakit penyakit dijauhkan, musuh dihalaukan, hidup tenang, aman, tentram, damai. Itu janji Allah ketika bangsa Israel ada di tanah Kanaan. Aku berjanji semua berkat itu aku curahkan kepadamu dengan catatan. Ada catatannya. Jika kalian hidup menyembah Allah yang benar. Tetapi ketika kalian menyembah dewa-dewa, kan di sekitar mereka ada bangsa-bangsa asing. Ikut menyembah itu, aku akan hukum kalian. Kutuk akan turun. Kutuk itu apa? Ya sakit lah, ya penderitaan ya gagal panen lah, terus musuh datang. Dan itu yang terjadi. Ketika bangsa Israel sudah aman, nyaman, namanya tinggal bareng, terpengaruhlah mereka ikut menyembah dewa-dewa bangsa di sekeliling. Dan Allah murka. Panen mereka gagal, musuh datang. Enggak bertobat juga. Sampai puncaknya bangsa Israel ini Allah buang. Negara yang tadinya terkenal luar biasa, semua bangsa mendengar bagaimana Allah bangsa Israel membuat laut terbelah, bagaimana 10 tulah. Sekarang mereka akan diangkut ke negeri asing, dibuang sebagai hukuman, dan di sana jadi apa? Sebagian besar jadi budak. Tetapi sebelum mereka dibuang, Allah berfirman, kalian tahu ya, kalian ini dihukum karena gak taat, gak dengar-dengaran. Tetapi hanya sekian tahun, 70 tahun kalian akan dipulihkan lagi, akan dikembalikan. Tapi terima hukuman. Makanya saudara, ketika kita melakukan pelanggaran dosa itu, kita doa Tuhan ampuni, ampuni. Tapi akibat dosa itu tetap kita tanggung. Makanya jangan suka main-main sama dosa ya. Singkat cerita, di antara orang buangan ini ada yang namanya Mordekai. Mordekai dibawa. Nah raja itu, Raja Ahasiweros, dia mengepalai berapa provinsi itu? 127 atau berapa tuh? Bayangkan Indonesia cuma 33 provinsi udah segede begini. Itu besar sekali, dari India sampai Ethiopia. Besarnya berapa? Buka di peta. Mordekai ternyata tidak sendiri. Dia membawa sepupunya. Esther itu sepupunya. Jadi bapak ibunya Esther tuh sudah mati, diambil sama Mordekai, dipelihara. Kalau aduh kamu ngerepotin, kita sudah di pembuangan lagi, ngurus-ngurus kamu. Di pembuangan tidak enak loh saudara. Tetapi Mordekai mengasuh Esther. Dan Esther dengar-dengaran sama Mordekai. Nah karena Mordekai mungkin badannya tegak lurus, diangkatlah jadi salah satu pengawal di istana raja. Raja Ahasiweros kan lumayan, walaupun pengawal minimal bisa keluar masuk gerbang istana. Nah begitu dia ada di situ, dia dengar kasus Ratu Wasti dibuang karena tidak taat, tidak mendengar, tidak waktu dipanggil raja dia tidak mau datang. Jadi sebagai ratu diambil dan akan mencari orang lain. Ternyata Esther itu cantik. Dan Mordekai bilang, Esther, kamu ikut kompetisi ini. Ya. Tetapi satu, kamu jangan ngomong kalau kamu orang Yahudi. Saya juga nggak tahu apa nih orang-orang Benteng Susan mukanya dengan Yahudi agak-agak mirip. Karena kan kalau misalnya Eropa, Afrika dibuang ke Eropa kan kelihatan banget bedanya ya. Nah ini kok nggak, mungkin secara fisik nggak terlalu beda jauh.
Jadi Esther dengar-dengaran, dia tidak ngomong dia kebangsaan apa. Dan singkat cerita, Esther diangkat menjadi ratu. Sudah sekian lama dia jadi ratu, sikapnya terhadap Mordekai tidak berubah. Dia tetap mendengar apa kata Mordekai. Satu waktu Mordekai, Haman lewat, semua kasih hormat, tunduk. Mordekai nggak mau. Mordekai bilang, ajaran bangsaku, agamaku yang boleh dihormati disembah cuma Allah, Allah Yahweh. Ini manusia yang lewat. Haman yang lewat tersinggung. Ini orang, semua anak pengawal-pengawal kasih tunduk, kasih kenapa dia? Siapa dia? Oh, itu Mordekai orang Yahudi. Nah, Haman bilang, terlalu hina bagiku cuma membunuh satu orang. Dia kan punya pangkat di istana raja, di kerajaan. Terlalu sederhana kalau cuma membunuh. Saya akan habisi semua orang Yahudi yang ada di sini. Mendengar itu Mordekai bilang apa? Mordekai walaupun pengawal gak bisa ketemu Esther, dia sudah jadi ratu. Panggil dayang-dayang, kasih pesan sama ratu. Ini dari Mordekai. Jangan kamu pikir kamu ratu, kamu akan aman posisi. Mungkin dengan peristiwa ini Tuhan pakai kamu menyelamatkan bangsa Yahudi. Tapi ingat, kalau kamu tidak bertindak apa-apa, Tuhan bisa pakai penolong dari tempat yang lain. Jadi Mordekai, dia artinya kan Esther hutang budi kepada dia. Tapi dia gak ada ancaman, gak ada paksaan. Kalau kamu mau lakukan bagianmu silakan, kalau enggak apa-apa, Tuhan bisa tolong dengan cara lain. Tetapi Esther tetap dengar-dengaran. Dan dia perintahkan doa puasa 3 hari 3 malam. Semua orang Yahudi yang ada di daerah situ, yang ada di benteng semua, dan mereka berpuasa. Singkat cerita, hukuman untuk bangsa Yahudi kan sudah ada surat edaran keluar. Waktu itu raja tuh kalau sudah kasih meterai surat keluar itu nggak bisa dicabut lagi. Bagaimana solusinya? Bikin surat edaran yang kedua dari raja. Cap raja. Jawab tulisannya apa? Kan di surat yang pertama bunuh semua orang Yahudi. Di surat yang kedua setelah Esther berpuasa, setelah Tuhan menjamah hati raja, di surat yang kedua isinya orang Yahudi boleh melawan jika ada pihak-pihak yang ingin membunuh mereka. Dan lewat peristiwa itu saudara tahu apa? Itu orang di kerajaan situ, semua dalam pemerintahan Ahasiweros, semua jadi mengenal siapa Allahnya orang Yahudi. Dan mereka diliputi rasa takut dan gentar. Dari mana? Karena Allah punya rencana. Kalau saat itu orang Yahudi mati semua, siapa yang mau kembali ke Kanaan? Kan Tuhan bilang kalian cuma 70 tahun nanti pulang lagi. Kalau semua mati siapa yang mau pulang? Bagian dari rencana Allah. Dan Allah pakai siapa? Ratu Esther. Esther yang tampil dengan kecantikan. Tapi kalau nggak ada Mordekai, tidak ada Esther. Mengerti? Mordekai itu di belakang layar. Saudara tanya anak sekolah minggu tahu tentang Esther, belum tentu tahu tentang Mordekai. Tapi tanpa Mordekai, Esther bukan siapa-siapa. Yang saya mau katakan, kita ini tubuh Kristus. Tujuan kita di tempat ini, saudara orang Kupang, saudara orang Batak, saya orang Manado, orang jauh, di tempat ini cuma satu. Kita mau menyelesaikan rencana Allah. Kita mau terlibat dalam rencana kekal Allah. Sesuai fungsi kita masing-masing. Makanya dengan segala kelebihan kekurangan orang gak usah terpaku di situ. Dia punya peran menyempurnakan hidup saya. Tetapi saya juga punya peran untuk keselamatan orang-orang ini. Nanti ketika di sorga dalam penghakiman, saudara bangga gak kalau ada orang, aduh Tuhan Yesus, saya tuh bisa ada di sini karena dia loh. Saya satu tempat sama dia. Beda agama, dia tidak pernah membanggakan Yesusnya dia. Tetapi di antara semua teman kerja, dia yang paling rajin, dia yang paling jujur, dia yang gak korupsi. Sehingga saya mulai berpikir, gak mungkin Allahnya dia salah. Gara-gara perbuatannya sikap itu loh Tuhan. Akhirnya saya belajar mencari tahu Yesus itu siapa sih yang dia sembah. Tanpa saudara sadari, kadang-kadang peran kita untuk orang lain gak mesti kita tahu. Tetapi yang pasti, setiap kita bisa ketemu, kenal dengan orang, kita punya peran untuk mereka. Lakukan yang terbaik.
Karena semua dicatat, semua ada upah yang menanti. Orang kaya tidak memperlakukan Lazarus dengan baik, dibuang ke neraka. Matius 25, orang yang hanya kasih minum kepada orang yang benar membutuhkan air putih sekalipun, itu pahalanya sampai di surga. Saudara bisa berbuat lebih daripada itu. Amin. Baca ya 1, 2, 3. Setiap orang yang hadir dalam hidupmu memiliki peran masing-masing. Demikian juga dengan hidupmu untuk mereka. Hargai setiap individu dan berbuat baiklah kepada semua orang. Amin. Berbuat baik kepada semua orang. Wah, dia baik, saya harus baik. Dia jahat, enggak lah ya. Kepada semua orang. Wah, ini kan saudaraku, aku tolong. Ini kan siapa dia? Enggak kenal juga. Berbuat baik kepada semua orang. 1, 2, 3. Tubuh Kristus berbicara tentang ketundukan dan kesatuan. Jika kita tunduk taat kepada Kristus yang adalah kepala, maka kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus pasti terwujud. Amin. Tuhan memberkati.